Perjalanan kali ini, kami berkunjung ke daerah pesisir, tepatnya di Kampung Nelayan Seberang, Medan Belawan. Untuk sampai di tujuan, kami harus menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu. Dari sini terlihat hamparan rumah panggung menghiasi terbentuknya kampung ini. Akhirnya kami pun sampai. Sembari berjalan menuju pemukiman, tak sengaja terlintas di mata terlihat sampah yang berserakan dan merusak keelokan. Namun, anak-anak di sana tidak merasa terusik akan keberadaannya. Mereka terlihat bahagia dengan aktivitas bermainnya. Tak hanya sampah, virus corona yang sedang mewabah juga menjadi masalah besar yang melanda masyarakat pesisir. Lihat juga sih di berita, tapi apa kalau betul sesak apa enggak nafas, gitu. katanya itu udah termasuk COVID. Tapi kalau di sini udah biasa dari zaman dulu, dari belum zaman ada COVID itu, udah sesak napas, suka batuk, lama-lama orang ke laut. Iya. Kan Nah, angin kalau ke laut kan malam, panas dingin kayak gini. Dan terus suka bersin-bersin. Nah, kalau kita ke rumah sakit nggak berani sekarang. Nah, nanti alenya udah meninggal, nggak karena itu di Bilang COVID katanya sekarang kan, nah, jadi takut kan nggak berani. COVID ini ya virus lah, virus. Ini kayak mana ya bilangannya? Dibilang nggak apa virusnya itu nggak nampak, tapi mudah cepat penyebarannya. Sebenarnya awalnya penyakit gitu, sapi batuk. Kalau sini insya Allah mudah-mudahan tak ada kita jumpai. Kadang larang pelayan itu, sama kena air asin kan mungkin dia luntur. Bahan yang kami makan naik, yang kami cari turun. Ya Allah, semualah terdampak lah, dari jualan, pekarangan kita beli udang, semuanya mati. Baru-baru ini aja lah yang udang sempat macet. Kayak ini kan kayak ikan, jualan semua macet. Karena orang nggak boleh keluar, nggak bisa belanja gitu kan. di rumah aja ya. Di rumah aja kan, tempo hari kan nggak boleh kita ada kegiatan. Rasa makin susah loh kak. Nah, kalau susahnya iya lah. Lagian ekonominya susah kali, pencarian pun kurang. Yang mana pekerja di luar di PHK. Iya kebanyakan. Kadang-kadang bahan laut laku, kadang-kadang enggak. Enggak, kebanyakan nggak laku lah. Kadang dia biasa nih bang sotong, kerang apa, jadi enggak. Ya, banyak lah. Yang pertama ya soal ekonomi, ya kan, soal macam-macam lah. Pokoknya kayaknya nggak bisa disebutin lah. Dampaknya memang terlalu berdampak lah. Beda lah dulu yang sebelum COVID sama yang sekarang kan udah hampir setahun kan. Memang besar kan di dampaknya. Pertama yang kayak ibu biasanya kan ibu kerja merantau ke Malaysia, sekarang ibu udah nggak bisa. Sepatutnya kan ibu kemarin balik bulan 10 mau balik lagi ke sana. Nggak tahu COVID di bulan 2 ya, awal bulan 2 ya. Ya udah nggak bisa balik, akhirnya sekarang nganggur. Dampaknya banyak kali lah, serba kekurangan. Ya bantuan anak sekolah aja lah. Kemarin dapat bantuan melalui paket gratis internet. Nah itulah. Kalau sembako gitu.
Sembako ada juga, cuman kemarin aja berupa beras. Itu pun yang mana ini aja. Tapi yang ada dapat bantuan lain nggak dapat. Nggak seluruh dapat bantuan COVID itu. Kami nggak pernah dapat bantuan. Katanya karena kami dapat PKH. Nah, jadi nggak dapat bantuan. Tapi kalau orang-orang sini banyak loh yang dapat beras, sembako, duit. Ada yang tiap bulannya 300, 600 ada. Masih jalan berarti sampai sekarang? Masih. Semalam keluar lagi orang ini duit. Kalau kami nggak dapat. Ada, tapi kami jarang dapat. ya ada yang dapat, ada yang enggak merata. Entah enggak mana selahnya Kadang enggak tahu kan lah. Berarti ini semua susah. kita kan kakak aja di sini sekitar 600 lebih. Sementara bantuan dari pemerintah nanti yang keluar cuma 100 atau 200 gitu. Kan nggak sesuai dengan kita Pokoknya di sini nggak merata gitu. lah gitu. Sini umatnya udah banyak penduduknya, tapi apanya sedikit lah gitu. Bantuan apa-apa itu memang nggak nyampe. Nggak nyampe. Dari pemerintah ada gitu Bu bantuan? Ada. Tapi kenapa nggak nyampe gitu? Nggak nyampe ke ibu. Kalau sama orang-orang yang lebih mampu dari ibu nyampe. PKH nggak punya, balsem juga nggak punya, minyak kayu putih juga nggak punya. Semua ibu nggak punya. Nggak nyampe semua kan. Ada BLT, ada COVID-19, ada bantuan apa gitu. Ibu ngelapornya kita nggak ada tanggap. Kayaknya gini lah, kan ibu sendiri ya, kalau khususnya untuk di sini hampir semua yang istilahnya di bawah seperti ibu-ibu itu kan nggak nerima. Yang mampu lebih daripada ibu ke atas nerima. Jadi kalau kami misalnya kami komplain sama RT itu bukan urusan kami, itu urusan atas. Itu jawabnya. Tapi itu udah data gitu kan? Iya, Iya, kan di data, kakak, KTP kita kan di data. Sementara untuk ibu pribadi kan kalau udah datanya di situ kan status ibu janda beranak 2 kan kayak gitu ya kan. Lepas itu ibunya kan udah dikatakan udah separuh baya, udah tua kan kayak gitu ya kan. Kenapa kayak gitu aja. Ya harapannya COVID ini kalau bisa cepat ini lah berlalu. Jadi anak sekolah pun normal bisa sekolah lagi. Kita pun istilahnya kemana-mana pun enak gitu kan. Ini kan terbatas, tertentu kan harus kemana-mana pakai masker. Semoga ada hikmahnya. Di balik ini semua mana tahu nanti ke depannya kita lebih dari ini lagi lah gitu apa kita kan. Semoga cepat berlalu lah COVID ini. Ya stabil lah Perekonomian. Nah, itu yang penting. Biarpun rakyatnya senang. Jangan murah-murah. Jadi entah di sana atasan mahal nggak tahu yang ngambilnya, tapi sini murah. Nanti ketam biasanya sampai 75. Kepiting nek, kepiting. Oh, ya, nggak Orang ini nggak ketam. ngerti ketam. Kepiting. Ketam Nanti nanti sampai alat untuk ini nek. Orang apa itu nek? 30.000 biasanya sampai 75 sampai 100 ya kan waktu belum Covid itu. Ini 30.000. Tapi nggak tahu di mana salahnya itu, nggak tahu ya. Entah dari pemerintah, entah memang rakyat yang ini toke-toke itu yang bikin kurang ajar ya, berkesempatan ya, nggak tahu lah. Kalau kami yang di sini bagi ibu lah dulu ya umumnya ya, kalau memang COVID ini masih berlanjut ya, tolonglah diperhatikan kayak yang di bawah macam nenek ini ya kan, nenek ini juga janda. Banyak juga yang dapat gitu berarti? Banyak yang nggak merata. Kalau BLT ada berapa orang ya, ya Wia? Pastinya yang mampu lah, maaf cakap yang masih dari sini sampai ke sini jauh. Benar, ibu nggak bohong. Namanya kita di sini ya, ibu udah 40 tahun loh di sini. Ya itu tadi lah balsam kan, yang kayu putih kah, apa? Nggak ada ya, mati-matian lah sendiri lah sekarang ya. Ikut anak lah, jaga cucu, anak lah ngasih makan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Istilahnya katanya ada juga bantuan modal apa itu 2.400.000. Orang pada nerima semua. Kita nonton di TV aja, kok bisa ya gitu juga ya kan. Kadang kita juga nerima apa-apa, ini nggak pernah nerima. Satu kali itu aja beras 20 kilo. Itu pun katanya kan itu selama 3 kali ya. Setiap bulan ya, Bu? Setiap bulan. Nggak ada, memang di sini khususnya untuk beras itu memang 1 kali. Kalau buat duit yang 1.800.000 kah, yang 600 setiap bulan, mereka nerima setiap bulan. Kemarin juga 2 hari yang lalu mereka nerima.
Yang pastinya kalau dibilang katanya unek-uneknya, itulah unek-uneknya. Selama ini kan nggak bisa dicurah kemana. Kita tanya juga ke ininya, ke catlingnya di sini kan, Bu kok bisa ini dapat, kami nggak dapat gini-gini. Itu bukan urusan aku, itu yang datang bukan kami, dia bilang. Lepas tangan, memang lepas tangan, nggak berusaha buat penduduk ya, dan berusaha. Enjoy lah. Padahal udah data gitu ya kan? Iya, udah didata, seluruhnya udah didata. Ya sepatutnya ya nggak tahu lah ya, entah kita ini bodoh, entah kita juga pintar, kita kan nggak tahu. Dia kan lebih tahu, ya kan? Dia kan lebih tahu penduduk dia yang mana yang butuh, yang nggak butuh itu kan dia tahu ya kan. Makanya heran orang-orang yang di depan sana kok yang boleh dikatakan gelamnya, mampu lebih daripada mampu juga ya. Nah, itu aja. Dapat kita nggak dapat. Kan sakit. Antar kakak, fotokopi KTP, antar begitu. Yang kita ini orang nggak mampu kan besar rasanya hati ya kalau udah digituin kan. Nggak tahu kan nunggu nggak dapat. Tengok orang sana, sana dapat 1.800.000, sana dapat 1 juta sekian. Ya Allah hati ini kayak gitu, tapi ya udah ikhlas aja lah, mungkin belum rezeki. Iya. Kayak anak sekolah harus belajar online. Iya. Juga nggak punya handphone. Di sekolah pun katanya dari kelas 1 sampai naik ke kelas 2 nggak pernah pakai seragam, nggak pernah apa. Giliran uang ujian diminta. Sementara belum pernah. Sedangkan kita yang langsung beradaptasi dengan guru, anak kita masih bingung. Apalagi cuma online. melalui handphone, nggak punya handphone juga, ya kan? Ikut ruang guru. Sedangkan pakai ruang guru aja sampai 1,5 jutaan. Iya benar. Iya kan, dapat dari mana? Makan hari-hari aja susah. Iya benar. Jadi sekarang ini nggak tahu yang pintar tuh siapa, yang bodoh tuh nggak tahu siapa. Orang corona kayaknya pintar ya kan? Dia semakin merebak ya kan? Sementara kita nggak mau pergi, dia betah dia ya kan? Nunggu orang-orang miskin ya kan? Guru gilirannya katanya ujian, kalau nggak bayar nggak dapat karena ujian. Kan sedih nengok anak-anak pulang sekolah ngadu ya kan? Kemana juga mau dicari sampai 3 bulan 4 bulan kita nunggak. Coronanya besar ya, COVID-19 ya, besar, tapi merananya juga lebih besar daripada itu. Tak banyak yang bisa kami lakukan ketika berkunjung ke sini. Tapi, mau bergerak dan melakukan, itu jauh lebih baik daripada hanya bisa diam dan mengabaikan. Dari sebuah langkah kecil yang kita ambil di awal, bisa jadi pemula dari sesuatu yang besar dan berarti. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar akan lahir. Besar kecilnya suatu bangsa tergantung bagaimana karakter generasi penerus bangsanya. Maka dari itu, kita tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Cukup tekuni salah satu bidang yang kita suka dan menjadi hebatlah dengannya. Memulihkan negeri dengan peduli merupakan bukti cinta pada bumi. Digital Health Studio, semangat berkontribusi. Selamat milad Digital Health Studio yang pertama. Uinsu juara. FKM dahsyat.